Kali ini saya akan membahas tentang asal-muasal ikan bogo atau ikan gabus. Ikan gabus utara, Channa argus, adalah ikan pemangsa rakus berbadan tipis dengan kepala datar. Ikan gabus ini memakan apa saja dalam jangkauannya, termasuk sesama ikan, katak, dan kepiting. Spesies ikan gabus ini berasal dari China, Rusia, dan semenanjung Korea. Keberadaannya di AS dideteksi lebih dari 10 tahun lalu. Sejauh ini ada 4 spesies ikan gabus di AS. Pihak berwenang menduga, penyebaran dimulai ketika ikan ini dilepaskan dengan sengaja di perairan oleh orang yang membelinya sebagai peliharaan. Juga ditemukan di alam liar di beberapa negara bagian, Florida, New York, Virginia, California, Massachusetts, dan Maryland. Temuan pertama di Maryland tahun 2002 cukup mengkhawatirkan karena ikan yang ditemukan adalah anaknya, tanda bahwa spesies ini beranak pinak dengan sukses di alam liar. Martin Gaynor, profesor bidang ekologi evolusioner dan biologi perairan di University of Bristol, Inggris, menjelaskan bagaimana cara ikan gabus ini bertahan di daratan. Habitat asal mereka di Asia. Ikan ini hidup di rawa dengan kandungan oksigen rendah, semisal sawah dan hutan rawa. Ikan yang hidup di tempat seperti itu punya cara adaptasi untuk bertahan, yaitu dengan memaksimalkan pemasukan oksigen mereka dari lingkungannya. Kata Gaynor, spesies ini berevolusi mengembangkan ruang udara di belakang insang yang disebut ruang suprabrankial. Normalnya, ikan bernapas dengan insang dan oksigen keluar masuk lewat situ. Namun ikan gabus ini bisa muncul ke permukaan, mengambil udara dan menyelam lagi ke dasar dengan menggunakan oksigen di ruang khusus itu. Kemampuan ikan gabus ini untuk bernapas di luar air memungkinkan mereka melakukan migrasi jarak pendek di atas darat. Di negara tropis, rawa-rawa sering kering, maka ikan ini mengembangkan kemampuan migrasi ke perairan lain. Ikan gabus telah mengembangkan kemampuan berpindah lewat daratan. Mereka melakukannya dengan kasar, dengan cara menyeret badannya dan mendorong dengan sirip. Mereka bisa bertahan hidup dalam waktu singkat dalam keadaan begini karena mereka bisa menyimpang udara di ruang khusus itu. Menurut Gaynor, ikan gabus bukan satu-satunya ikan yang bisa bernapas di darat. Ikan lele juga memiliki ruang suprabrankial. Rakusnya ikan gabus ini juga bisa mempengaruhi persediaan makanan bagi spesies lain. Kemampuannya bertahan hidup di perairan rendah oksigen membuat ikan ini unggul dibanding spesies lain seperti ikan forel dan bass, yang butuh lebih banyak oksigen untuk berkembang. Tak mengejutkan jika ikan gabus ini punya reputasi cukup seram. Pada kanal dokumenter National Geographic ia dijuluki Fishzilla, yang merujuk pada monster hayalan, Godzilla. Oke, itulah asal mula ikan bogo atau ikan gabus. Segitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.